Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk mengcoding Naive Bayes, tapi ini masih sampai prior probability dulu. Ini digunakan untuk contoh mahasiswa saya yang kebingungan ngoding Naive Bayes manual, bagaimana sih caranya. Nanti akan saya demokan. Ya semoga sukses ya, karena ini saya juga baru pertama nyoba mau ngoding. Jadi nggak tahu, semoga sukses saya. Oke, sebelum kita mengcoding Naive Bayes, yang pertama kita paling enak kita buat flowchartnya terlebih dahulu. Karena kalau kita ngoding kecerdasan tapi kita nggak ada flowchartnya, kita akan sulit tracking kita sampai mana. Dan karena kecerdasan kan agak ribet, banyak yang harus dikoding, rumusnya, algoritmanya. Oleh karena itu lebih baik kita membuat flowchart terlebih dahulu. Nah, flowchartnya di sini karena kita ngoding ini nanti di prior probability, otomatis sampai prior probability saja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk yang conditional probability. Oke, setelah kita membuat flowchart tentang Naive Bayes, bisa kita lihat di sini. Kita sekarang akan mencoba untuk membuat source code-nya di bahasa Python. Jadi nanti ada 3 proses penting dari flowchart ini. Yang pertama read dataset, kemudian membuat matrix untuk menyimpan value, dan terakhir menghitung prior probability. Oke, untuk ngodingnya saya menggunakan Google Collaboratory. Nanti bisa dicoba menggunakannya di drive disinkronkan dengan Collaboratory dari Google. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita di sini harus membuat read dataset. Sebelum kita read dataset, kita import dulu beberapa library penting yang akan kita gunakan. Pada pembuatan source code Naive Bayes ini, terutama di perhitungan prior probability ini, saya nanti hanya menggunakan library ini hanya untuk membaca CSV-nya saja. Setelah itu untuk proses setelahnya, apalagi untuk proses perhitungan prior probability-nya, saya tidak menggunakan library. Jadi nanti kita akan mengcoding seakan-akan kita programmer amatir. Jadi yang baru belajar pemrograman nanti nggak terlalu sulit untuk memahami source code yang akan saya coding. Oke, yang pertama kita import dulu library-nya. Kita nanti pakai panda spd, ini nanti untuk import untuk read CSV. Kemudian kita pakai numpy, kita nanti juga butuh untuk array-nya. Kemudian kita run, shift enter, kita pindah ke bawah, kita panggil datasetnya, dataset. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini kan ada drive, kemudian my drive, ada di collab notebooks, dan ada di folder dataset namanya bus CSV. Kita bisa coding di sini pd.read CSV, dan alamatnya di mana, drive /my drive / spasi collab notebooks /dataset /bus.csv, dan kita run. Itu tepat ini. Nah, sudah sukses. Kita tampilin datanya bagaimana, shift enter, dan muncul semuanya seperti ini datanya. Kita pakai ada 20 instance karena dimulai dari 0, makanya di sini sampai 19. Kalau kita hitung ada 20 instance dengan 4 atribut day, season, wine, rain, dan satu kolom kelas maksud saya. Oke, kita lihat di flowchartnya, kita sukses membuat dari dataset. Oke, kita beri warna supaya kita tahu sampai mana.
Sudah selesai di dataset. Sekarang kita masuk ke bawah tuh. Kita masuk ke proses membuat matrix untuk menyimpan value class yang ada beserta prior probability-nya. Kenapa kita harus membuat matrix? Atau gampangannya kita membuat dua array lah, supaya kalian gampang memahaminya. Kita nggak pakai matrix dulu, kita pakai saja membuat array untuk menyimpan value class yang ada, kemudian juga membuat array untuk menyimpan prior probability-nya. Oke, ada dua array yang kita akan buat, yaitu array untuk menyimpan value class dan array untuk menyimpan prior probability-nya. Nah, kedua array ini dimensinya sama, ukuran dimensinya sama. Kelasnya nanti kita lihat dulu. Kita buat dulu yang kelas. Kita pakai kata nama variabel list kelas, atau ya list kelas saja. List kelas sama dengan np.unique. Unique ini digunakan untuk mengetahui value unik yang ada di suatu kolom. Jadi kita kan pengen tahu di dalam dataset itu ada kelas apa saja. Nah, supaya tahu, ini kita pakai unique, kemudian di dalam unique ini kolom atau matriksnya apa. Kita pakai matriks yang dari Panda dataset, kemudian kurung siku. Ini untuk kita masuk ke kolom apa yang mau kita unikkan, yang mau kita cek uniknya. Kita masuk ke dataset di atribut di kolom kelas. Kalau ini kita hapus, ya berarti masuk ke dataset saja. Nanti karena ada ininya, berarti nanti kita cek uniknya di kolom kelas. Nah, kalau kita selesai, nanti kita tampilin sekalian, jadi bisa kita print, kemudian list class, kemudian kita run. Hasilnya ini ada 4 value cancelled, late, on time, dan very late. Nah, seperti aturan prior probability itu akan ada sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau di dataset ada 4 kelas, berarti kita nanti akan menghitung 4 prior probability. Prior probability yang pertama untuk cancelled, selanjutnya untuk late, on time, dan very late. Karena setiap value dari kelas ini akan memiliki nilai prior probability masing-masing, otomatis kita harus membuat juga array untuk menyimpan prior probability masing-masing kelasnya. Nah, array-nya ukurannya juga sama. Kalau kelasnya value-nya ada 4, berarti kita membuat array yang ukurannya 4 juga. Caranya seperti ini. Kita buat list prior, kemudian sama dengan np.zeros. Kita menggunakan fitur dari library NumPy, yaitu zeros nanti akan membuatkan array yang memiliki nilai kosong. Maksudnya bagaimana? Kita lihat saja di sini. np.zeros, kita mau membuat array ukurannya berapa? Karena ukurannya harus sama dengan list class, otomatis di sini kita tuliskan len ini untuk mengecek panjang dari suatu array, len, kemudian di dalamnya list class. Nah, seperti ini. Nah, supaya kita bisa tahu nilai array-nya bagaimana nilainya, kita print langsung list prior. Nah, ini kita run, maka hasilnya seperti ini, 0 0 0 0, karena kita pakai zeros. Kalau kita pakai ones, hasilnya adalah 1 1 1 1. Kenapa pakai zeros? Karena prior probability pertama kali dibuat itu ya nilainya 0, belum ada nilainya. Kita perhatikan di sini, ukurannya sama enggak si list prior dan kelasnya? Ya, sama kan? Sama-sama 4 panjangnya. Di list kelas panjangnya ada 4 nilai, di list prior panjangnya juga ada 4 nilai. Nah, karena sudah cocok, dimensinya sudah sama, berarti kita sudah beres untuk membuat array-nya. Nah, membuat array ini sudah beres. Kita lanjut ke intinya, yaitu menghitung
prior probability setiap kelas dengan rumus frekuensi kemunculan tiap kelas dalam training set dibagi dengan jumlah total seluruh instance. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini perlu dianu enggak ya? Gini, kita copy dan kita masukkan di sini, kita buat komen saja lah. Kita komen, nah, biar kita tahu sekarang kita sampai mana. Oke, sekarang kita menghitung prior probability. Nah, untuk menghitung prior probability itu tentu kita harus tahu dulu, karena ada rumusnya di sini adalah frekuensi kemunculan tiap kelas dalam training set dibagi dengan jumlah total instance. Untuk frekuensi ini bisa kita peroleh kalau kita sudah membuat looping. Nah, sebelum kita menghitung frekuensi ini, kita perlu dulu menghitung jumlah total instance. Karena jumlah total instance ini nggak perlu looping, nggak masalah. Kita sudah bisa mendapatkannya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jumlah instance sama dengan len apa? Len dataset. Nah, len dataset. Dan kita print, kita ingin tahu jumlah instance-nya berapa. Jumlah instance, kita run, hasilnya 20. Sesuai nggak? Sesuai nih. 0 sampai 19 kan 20. Oke. Jumlah instance sudah dapat yaitu 20. Ya, ini udah beres. Sekarang kita menghitung frekuensinya. Kita menghitung frekuensinya bagaimana? Seperti ini caranya. Kita pakai looping. Nanti kita pakai while. Ini saya pakai source code dasar supaya kita semua bisa paham dengan enak. Karena kalau kita langsung menggunakan library, program kita selesai, tapi kemungkinan kita tidak paham apa yang dijalankan programnya. Jadi kalau dalam masa pembelajaran lebih baik kita mengcoding manual metode kita. Nanti kalau sudah export baru kita pakai library. Karena jangan sampai kita ngoding tapi kita nggak tahu jalannya programnya. Oke, kita pakai while i lebih kecil dari. Oke, di sini kan nanti ada pengecekan. Kita ingin tahu frekuensi kemunculan tiap kelas, yaitu kelas cancel munculnya piro, late berapa, on time berapa, very late berapa, gitu kan. Karena itu kita loopingnya nanti ada dua looping. Looping yang terluar kita looping ini dulu, menuruti setiap kelasnya. Kita sekarang proses yang apa? Cancel dulu. Cancel. Nanti kalau cancel selesai pindah late. Late selesai on time. Setelah itu sampai very late. Jadi looping yang terluar untuk memenuhi tiap kelasnya ini. Setelah kita ambil looping yang terluar untuk kelas ini, baru kita buat looping baru di dalamnya untuk mengecek kelas ini di dataset itu muncul berapa kali. Nah, caranya bagaimana? Kita buat while yang pertama untuk mengambil kelasnya, yaitu while i lebih kecil dari panjangnya si list kelas. Karena kita ingin mengeceknya ini per kelas, jadi pakai list kelas. Kemudian pakai ini titik 2. Kemudian kita pakai apa ya? Karena kan kita nanti ada perbandingan nih, nama kelas yang kita proses saat ini, yaitu cancel, late atau yang lain, dibandingkan kan dengan value yang ada di sini, value yang ada di kolom kelas. Jadi otomatis ada perbandingan dua string, kelas yang cek saat ini dan kelas yang ketemu nanti. Nah, oleh karena itu kita simpan dulu nama kelasnya yang sekarang kita turuti atau kita cek. Kelas kelas cek sama dengan list kelas yang ada di indeks i. Oke, selesai. Kemudian enter. Dan ya, list kelasnya sudah kita simpan di kelas cek. Kelas cek ini siap untuk kita bandingkan dengan nilai yang ada di kolom kelas. Untuk membandingkannya otomatis kita juga perlu looping, karena kita membandingkan kan dari atas sampai ke bawah, otomatis perlu looping. Nah, kita buat looping baru. Untuk membuat looping barunya kita pakai looping variabel j saja, variabel j sama dengan 0, kemudian enter.
jangan lupa nanti kita juga perlu mengecek jumlah kemunculan si kelasnya itu ada berapa. Jadi sambil ngecek sambil looping nanti juga akan mengecek munculnya berapa. Kalau ketemu maka munculnya ditambah 1, ketemu lagi munculnya tambah 1. Oleh karena itu ada penjumlahan, kita butuh variabel untuk menyimpan kemunculannya ada berapa. Kita buat variabel jumlah kelas muncul sama dengan 0. Oke. Pada saat kita mengambil sebuah kelas yang akan dibandingkan dengan semua value yang ada di kolom kelas, jumlah kelas muncul ini variabelnya di set menjadi 0 dulu. Nanti kalau di looping ketemu 0 ini tambah 1, ketemu lagi tambah 1 lagi, ketemu lagi tambah 1 lagi. Seperti itu caranya. Dan kita buat while-nya. While J lebih kecil dari lebih kecil. Nah, untuk while selanjutnya ini kita kan mau mengecek dari yang atas ini sampai terakhir. Nah, ini kan sejumlah instance kan, instance-nya ada berapa? Ada 20, maka pengecekannya dari 0 sampai ke indeks 19. Perasaan tadi kita sudah menyimpan jumlah instance, yaitu di variabel, nah ini jumlah instance. Kita bisa pakai ini, karena kan sama ini ya, hasilnya 20 juga. Kita pakai jumlah instance, nggak usah pakai len karena sudah ada di sebelumnya jumlah instance. Enter, kemudian nah ini kan kita sudah menyimpan tadi kelas yang mau kita cek. Sekarang kita simpan juga kelas atau value kelasnya yang mau kita bandingkan dengan kelas ceknya ini. Kita buat nama variabelnya kelas underscore tercek. Tercek maksudnya yang dicekkan dengan si cek. Ya kayak ngono lah, nanti pahami sendiri. Yaitu kelas tercek ini diisi dengan data dari dataset yang berada di kolom kelas yang berada di indeks J. Nah, ilog ini indeksnya. Dataset kelas ini berarti kita mengecek di dalam dataset di dalam kolom kelas di indeks J. Seperti itu. Jadi dataset di dataset yang bernama di data yang bernama dataset, tepatnya di kolom yang bernama kelas, tepatnya lagi di indeks yang berlokasi J. J ini kan dari 0 sampai 19, otomatis nanti ya ngeceknya begini, ngeceknya di dataset ini, di kolom ini, kolom kelas, dimulai dari indeks J yaitu 0 sampai 19, akan dicek satu persatu sampai ke bawah sini. Ketemu enggak? Kalau ketemu plus 1. Nah, karena kita perlu bandingkan, otomatis kita buat if juga, if kelas cek kelas cek sama dengan kelas tercek oke. Kemudian jika ketemu atau benar ketemunya, maka jumlah kelas muncul ditambah dengan angka 1. Nah, selesai. Kemudian keluar indent J plus 1 supaya J-nya nambah. Kalau nggak ada ini nanti program pasti error karena loopingnya tidak selesai, infinite looping nanti. Kita sudah keluar dari while J, enter lagi. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai jumlah kelas munculnya di sini. Kita lihat prior probability, yaitu frekuensi kemunculan tiap kelas dalam training set dibagi dengan jumlah total instance. Jadi jumlah kelas muncul dibagi dengan jumlah total instance nanti. Caranya kita tulis di luar looping J, kita keluarkan satu indent lagi. Kemudian kita tulis prior probability, ini untuk rumus prior probability-nya, sama dengan jumlah kelas muncul, jumlah frekuensi kelas muncul dibagi dengan jumlah total instance, yaitu ada di variabel jumlah instance. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini kan sudah tersimpan nih nilai prior probability untuk kelas yang saat ini dicek. Kalau sudah tersimpan, kita masukkan nilai itu ke list prior probability, yaitu di I, karena kan kita ngeceknya sekarang ngecek kelasnya yang di I, otomatis kita memasukkan nilai probability-nya ke list prior yang berindeks I juga.
Nah, dengan prior probability, kemudian kita kasih increment. Kalau nggak ada increment akan terjadi infinite looping dan itu akan membuat sistem error. Nah, kemudian kita keluarkan dari bloknya while karena kan sudah selesai nih. Ngitung probability-nya sudah, nyimpan probability-nya di list prior juga sudah. Sekarang kita keluarkan dari bloknya si while. Kita hapus satu indent, kemudian kita coba tampilin print list prior saja dulu. Print list prior. Dan kita run. Nah, bismillah. Oke, selesai. Hasilnya seperti ini. 0,05, 01, 07, 015. Ini nilai prior probability masing-masing kelas. Ini nilai prior probability untuk kelas yang pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas 4. Nah, ini kelas-kelas apa? Oke, sekarang kita sandingkan dengan kelasnya. Sandingannya, cara menyandingkannya seperti ini. Print, kita bisa pakai concatenate np c underscore terus pakai ini, pakai kurung siku underscore. Kita ingin ngeprint list kelas dulu, jejer dengan list priornya, jadi ini list kelas, enter, spasi list prior. Oke, run. Hasilnya seperti ini. Prior probability untuk cancel bernilai 0,05, prior probability untuk late bernilai 0,1, prior probability on time 0,7, dan very late 0,15. Oke, ini selesai untuk perhitungan prior probability. Oke, selesai nih. Isunya kita beri warna hijau, udah selesai. Nah, untuk prior probability sudah selesai sampai sini. Nah, yang kurang adalah menghitung conditional probability untuk masing-masing atribut dengan masing-masing value-nya. Caranya bagaimana? Caranya bisa sampean kembangkan sendiri dengan konsep yang mirip dengan ini. Sampean bisa menggunakan array juga. Nah, cara untuk programmer amatir lebih baik setiap atribut sampean buatkan array sendiri. Jadi nggak usah terlalu dibuat otomatis dulu, nggak apa-apa lah. Yang penting sampean berusaha untuk menerjemahkannya ke bahasa Python dulu. Nah, ini kan ada berapa atribut nih? Kan ada 4 atribut. Atribut day, season, wine, dan rain. Ini sampean bisa membuatkannya 4 array. Buat sendiri lah, nggak usah otomatis. Sampean buat manual. Array 1 atau array day, array season, array wine, array rain. Bisa seperti itu. Atau kalau sampean agak expert, bisa sampean kombinasikan menjadi sebuah matrix untuk semuanya. Nah, ini gampang ya, gampang array, tapi lebih manual. Kalau pengen otomatis ya simpan di matrix, tapi lebih expert membuatnya. Tergantung skill sampean saat ini sampai mana, itu yang sampean sendiri yang tahu. Jadi nanti silakan dikembangkan sendiri. Untuk saat ini saya hanya membuatkan sampai prior probability-nya saja. Nanti insya Allah saya lanjutkan ke conditional probability, tapi mungkin beberapa minggu lagi karena nunggu tugas dari mahasiswa saya selesai dulu, dan ada beberapa materi yang harus saya buatkan video tutorialnya dulu. Jadi untuk kelanjutan naive Bayes conditional probability nanti insya Allah saya lanjutkan di beberapa minggu kemudian. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Oke, moga-moga manfaat. Cuma segini sih source code, simple banget kan, pakai Python kok, simple banget. Dan yang ribet hanya di sini. Ini juga simple saya membuatnya. Insya Allah bisa gampang dipahami. Yang penting kalau sekali baca nggak paham, baca dua kali nggak paham, 3 kali. Sambil baca, sambil decoding, jangan hanya dibaca tok. Ini hanya kalau dibaca nggak paham-paham, jadi sambil dipraktekin, sambil dipahami, supaya cepat paham. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada penjelasan saya yang salah, silakan ingatkan saya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga silakan ketikkan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau saya tahu ada waktu, insya Allah saya jawab. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.